Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojang mau informasi nih terkait dengan memperpanjang SIM di yang SIM keliling. Nah, jadi Ojichang itu beberapa minggu yang lalu itu melakukan memperpanjang SIM, dan Ojang melakukannya adalah di SIM keliling. Dan hal-hal apa saja yang memang harus diperhatikan dan juga memang ya benar-benar kita siapkan gitu biar nanti ketika pas mempersiapkan atau memperpanjang SIM di sini kamu jadi lebih mudah ya, seperti itu. Nah, untuk syaratnya sendiri adalah seperti apa? Untuk syaratnya sendiri adalah minasang cukup siapkan fotokopi KTP 2 dan juga fotokopi SIM lama 2 seperti itu, dan juga pastinya SIM aslinya dibawa ya, sama yang KTP juga dibawa. Cukup 2 ini aja. Nah, setelah itu minasang tinggal datang ke SIM keliling terdekat seperti itu. Gampang sekali kan? Gampang. Next. Nah, ketika minasang udah datang ke SIM yang terdekat ini, pastikan ya sebelum datang ke SIM ataupun pelayanan SIM keliling terdekat, minasang cek dulu di Instagram ataupun di sosial media terkait dengan kapan jadwal dari SIM keliling tersebut, karena setiap hari itu akan berbeda. Dan kebetulan waktu Ojang itu ada di salah satu daerah di daerah Bekasi ya, Ojang langsung datang ke situ. Nah, pertama Ojang datang ke situ adalah jamnya itu sekitar jam 8.40-an kali ya, karena bukanya itu jam 9 ya. Nah, pas jam 9 itu nanti akan ada mobil ataupun SIM keliling tersebut datang, dan pastinya dia akan menyiapkan segala halnya. Nah, setelah itu kita tinggal datang aja. Tadi yang 2 hal tadi ya, fotokopi KTP dan juga SIM-nya kita serahkan ke panitia di situ. Nah, nanti dari mereka akan menyuruh kita untuk scan barcode. Nah, di scan barcode itu kita akan mengerjakan berbagai macam ujian yang ada di situ. Ujiannya seperti apa? Ujiannya itu adalah yang Ojang rasain adalah ada 2 hal yang Ojang lihat itu. Yang pertama adalah ujian terkait dengan matematika dasar ya. Yang kedua adalah ujian terkait dengan berkendara. Kita ngomong dulu terkait dengan masalah ujian matematik dasar. Untuk matematik dasar ini menurut Ojang gampang ya. Sebenarnya hampir semuanya gampang semua sih ya. Cuma memang kita harus teliti saja. Jadi kayak misalnya gini, untuk matematika dasar misalnya 3 kali 2 berapa, 5 kali 3 berapa, 1 tambah 2 berapa. Nah, hal-hal yang seperti itu cuma memang kita mengerjakannya dalam waktu yang singkat dan ya harus betul gitu ya, seperti itu. Karena mungkin bisa jadi Ojang pikir ini terkait dengan masalah konsentrasi seperti itu. Jadi ya dibutuhkan. Yang kedua adalah terkait dengan berkendara. Jadi nanti akan ada beberapa kayak simulasi kayak gitu. Dalam artian simulasi ini bukan simulasi berupa kendaraan kayak gitu ya, tapi berupa cerita kayak gitu. Misalnya kamu tidak akan bla bla bla, ataupun kamu tidak pernah bla bla bla, atau kamu tidak boleh bla bla bla, yang seperti itu. Dan kalian tinggal pilih saja. Pilihannya tuh kalau nggak salah tuh misalnya kayak jarang atau selalu ataupun tidak pernah. Nah, jawabannya cuma seperti itu saja. Tapi dari ujian ini nanti akan keluar hasilnya. Nah, hasilnya itu Ojichang ada beberapa macam ya. Ojichang waktu itu yang hasilnya semuanya tuh kalau nggak salah tuh sangat baik semua. Tapi yang tidak baik, bukan tidak baik ya, yang baik doang itu ada di pas berkendara kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, nanti hasil seperti itu tuh kalau nggak salah tuh kita akan ada hasilnya berupa scan, dan di bawahnya ada tulisan sekitar 60.000 kalau nggak salah ya. Nah, jangan khawatir untuk bayarannya, langsung kita tunjukkan saja kalau udah selesai tesnya, kita balik lagi ke tempat yang di awal tadi ya. Nah, nanti di situ akan ada panitianya yang akan men-scan handphone kita tadi. Nah, pas di scan kayak gini, oh iya, by the way, minasang ketika passing keliling kayak gitu pastikan kuota minasang benar-benar ada ya, karena nanti kan kita ngerjain secara online seperti itu. Nah, pas datang ke pihak ataupun ke panitianya, nanti akan di scan barcode tadi yang ujian tadi yang 2 tadi. Nah, ketika di scan tadi nanti akan dia bikin data-data kayak gitu, nanti diserahin ada panitia yang lainnya. Kita tunggu aja di situ. Nah, kalau udah selesai nanti akan ada tes mata di situ secara singkat. Yang Ojang rasain itu kayak tes yang kayak angka 1, 2, 5, 9 yang kayak gitu. Tapi memang bentuknya tuh nggak bener-bener yang angka banget ya, yang kayak total kayak gitu. Nah, kalau udah selesai kayak gitu, nanti kita akan dikasih kayak tumpukan kertas. Nah, nanti diminta untuk menyerahkan ke mobil SIM keliling tadi. Karena tadi untuk yang bapak-bapak itu, ibu tadi tuh biasanya dia di luar ataupun ya pokoknya di luar area dari SIM mobil. Nanti kita masuk ke mobil untuk nyerahin si data-data SIM kita. Nah, nanti kurang lebih sekitar, Ojang rasanya sih kemarin tuh karena mungkin ya
agak lama kali ya, dalam artinya agak lama tuh mungkin 1,5 jam sampai 2 jam seperti itu. Nah untuk pembayaran sendiri tadi ketika kita udah selesai dikasih data-data, kita akan diminta bayar. Dan kebetulan Ujang tadi pas hitung bukan hitung sih ya, emang udah ditunjukin atau sebutin dari pihak situnya bahwa totalnya itu adalah 250. Ada sedikit hal yang menurut Ujang kenapa 250 itu agak bikin kaget. Kenapa? Karena beberapa data yang Ujang cari di internet itu nggak nyampe segitu ya dengan totalnya ya. Tapi ya Ujang pikir yang kebantu banget sih sebenarnya dengan SIM keliling itu. Cuma Ujang pikir tuh mungkin under 200 seperti itu. Makanya Ujang pun nggak bawa uang waktu itu. Akhirnya karena kurang, Ujang muter dulu untuk ngambil uang. Nah terkait dengan tadi udah selesai, Ujang akan datang ke mobilnya. Nah udah pas dengan mobil diserahin, Ujang akan nunggu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah ketika udah selesai seperti itu, ngapain ya, kita nungguin aja gitu ya. Karena mungkin dari pihak panitia ya dibikinin data dulu seperti itu. Nah ketika udah selesai 1,5 jam sampai 2 jam, Ujang diminta disebutin nah Fuji. Nah seperti itu Ujang datang ke pihak mobil tadi. Nah pas di mobil itu masuk, kita akan dilakukan pemotretan. Nah Ujang yang lihat itu mungkin bagi kalian misalnya ya terbiasa pengen fotonya itu yang jauh lebih rapi, bagus, ataupun ya terlihat lebih fresh dan lain-lain, ya mungkin siapin make up dan lain-lain. Cuma bagi Ujang karena yang udahlah gitu nggak apa-apa gitu ya. Tapi ternyata hasilnya tuh bener-bener jelek banget. Kenapa? Fotonya tuh bener-bener yang si kameranya tuh deket banget dengan kita seperti itu. Jadi pas udah datang tuh yang kita yang panas dan lain-lain, udah aja foto Ujang yang isinya tuh cuma minyak doang gitu. Hilang minyak semuanya gitu ya. Bener-bener yang ya nggak banget lah kalau menurut Ujang sih ya. Jadi kalau mungkin Minasang pengen fotonya nanti yang lebih bagus seperti itu, Ujang pikir ya harus disiapkan gitu seperti itu. Ataupun kalau perlu ya Minasang nanti request ke Pak Polisi ataupun orang yang ada di situ gitu, petugasnya ya, Pak tolong dong atau Pak lihat dong fotonya biar dibagusin gitu. Cuma Ujang pikir yang udahlah gitu, mereka juga sibuk dan lain-lainnya. Pikir yang di foto ya udah apa gitu. Pokoknya isinya tuh muka semua gitu seperti itu ya. Nah udah selesai foto, nanti kita akan nunggu lagi kurang lebih sekitar ya mungkin 15 menitan kali ya. Nah udah kayak gitu akan dipanggil lagi. Nah nanti akan dikasihin si SIM tadi. Dan ya enaknya itu kita langsung jadi dalam 1 hari gitu. Nah nanti Ujang akan cerita lagi gimana cerita terkait dengan buat SIM secara online yang lainnya ya. Paling itu saja dari Ujang, semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum.